Halo, perkenalkan nama saya Ola Mutiara dari kelas 2C. Dan saya Putri Kurnia Martin dari kelas 2C. Nah, di sini kami akan membahas sedikit tentang apa yang kami ketahui tentang toksikologi klinik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu toksikologi klinik. Toksikologi klinik adalah salah satu cabang toksikologi yang mempelajari aspek keracunan akut, disengaja dan tidak disengaja, serta kronis dalam tubuh manusia. Berikut ini kita akan membahas bahan atau zat apa saja yang dapat menjadi toksik dalam tubuh manusia. Oke, yang pertama kita akan membahas narkotika atau nafsa. Pengertian dari narkoba atau nafsa adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, itu yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Baik, yang pertama ada narkotika. Pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berikutnya ada golongan berdasarkan jenisnya, yaitu golongan narkotika. Golongan 1 berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi atau pengobatan. Contohnya ada heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contohnya ada morfin, peptidin, dan metanol. Dan untuk golongan yang ketiga, berpotensi ringan dan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi, contohnya itu adalah kodein. Pencegahannya di sini ada 3. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba. Baik, selanjutnya kita akan membahas sebab dan akibat kenapa seseorang mengkonsumsi narkotika. Sebabnya yang pertama ada kurangnya kontrol keluarga, yang kedua pengaruh teman sebaya, dan ketiga konflik individu atau emosi. Selanjutnya, akibat dari seseorang mengkonsumsi narkotika adalah yang pertama terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja, yang kedua overdosis, dan yang ketiga gangguan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya kita akan menyimak golongan-golongan dari psikotropika. Golongan pertama itu menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya ada MDMA atau ekstasi, LSD, dan CTP. Golongan kedua menyebabkan ketergantungan dan digunakan sangat terbatas pada terapi. Contohnya ada amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan fensiklidin. Yang ketiga ada golongan ketiga yang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contohnya ada amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan fensiklidin. Golongan ketiga menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Golongan keempat menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contohnya ada diazepam, clobazam, fenobarbital, clonazepam, chlordiazepam, dan nitrazepam. Selanjutnya kita akan membahas golongan berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama ada sedatif. Golongan obat ini mengakibatkan penurunan aktivitas normal otak sehingga si pemakai merasa mengantuk. Obat jenis ini dikenal sebagai obat tidur. Contohnya Valium. Yang kedua ada halusinogen. Golongan obat ini mengakibatkan timbulnya khayalan atau halusinasi pada pemakai. Contohnya ada ganja, ekstasi, dan sabu-sabu. Yang ketiga ada stimulan. Akibat penggunaan obat ini adalah pemakai merasa kuat meski tidak tidur dan merasa berada dalam kondisi prima. Obat ini disebut dengan istilah pil semangat. Contohnya kokain. Dan yang keempat ada painkiller.
Obat ini menekan bagian otak yang bertanggung jawab sebagai pusat rasa sakit. Obat ini sering disebut sebagai narkotika. Contohnya ada morfin, heroin yang berasal dari tumbuhan opium. Selanjutnya kita akan membahas tentang parasetamol. Efek samping obat, yang pertama efek samping yang tidak diinginkan yang terjadi ketika diberikan pada dosis tertentu. Sebagai contoh, parasetamol. Efek samping dan berbahaya parasetamol atau acetaminophen, yang pertama ada demam, muncul ruam kulit yang terasa gatal, sakit tenggorokan, muncul sariawan, nyeri punggung, tubuh terasa lemah, kulit atau mata berwarna kekuningan, dan timbul memar pada kulit. Toksisitas parasetamol. Overdosis parasetamol dapat terjadi pada penggunaan akut maupun penggunaan berulang. Overdosis parasetamol akut dapat terjadi jika seseorang mengkonsumsi parasetamol dalam dosis besar dalam waktu 8 jam atau kurang. Kejadian toksik pada hati atau hepatotoksitas akan terjadi pada pengguna 7,5-10 gram dalam waktu 8 jam atau kurang. Kematian bisa terjadi mencapai 3-4% kasus jika parasetamol digunakan sampai 15 gram. Mekanisme toksisitas parasetamol yang pertama, sulfat dan glukuronida pada liver tersaturasi. Yang kedua, parasetamol lebih banyak ke CYP dibanding NAPQI, bertambah suplai glutathione tidak mencukupi. Yang ketiga, NAPQI bereaksi dengan membran sel. Dan yang keempat, hepatosit rusak atau nekrosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspirin. Pengertian dari aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat atau asetosal adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau pereda nyeri, antipiretik atau pereda demam, dan antiinflamasi atau peradangan. Aspirin juga memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dalam tempo lama untuk mencegah serangan jantung. Selain berfungsi sebagai analgetik, aspirin juga digunakan sebagai antiplatelet untuk terapi stroke. Aspirin bekerja dengan menghambat pembentukan tromboksan yang merupakan senyawa yang berperan dalam pembekuan darah. Dengan dihambatnya tromboksan, maka terjadi hambatan pembekuan darah. Hambatan dalam proses pembekuan darah diharapkan dapat melancarkan aliran darah menuju otak yang tersumbat. Selanjutnya, mekanisme kerja aspirin. Penghambatan sintesis prostaglandin E2 dan tromboksan A2. Akibat penghambatan ini, maka ada 3 aksi utama dari aspirin, yaitu yang pertama antiinflamasi karena penurunan sintesis prostaglandin proinflamasi. Yang kedua analgesik karena penurunan prostaglandin E2 akan menyebabkan penurunan sensitasi akhiran saraf nosiseptif terhadap mediator proinflamasi. Dan yang ketiga antipiretik karena penurunan prostaglandin E2 yang bertanggung jawab terhadap peningkatan set point pengaturan suhu di hipotalamus. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama, gugus asam karboksilat memiliki aktivitas antiinflamasi. Yang kedua, gugus asetil mampu menghambat enzim siklooksidase sehingga menurunkan produksi prostaglandin yang menyebabkan berkurangnya rasa nyeri atau memiliki aktivitas analgesik. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.